Yang si adik perempuan yang siap. Saat itu kakakmu meminjam 100.000 liang dari tuan muda ini. Jika dia tidak bisa melunasinya dalam 10 hari, Su Jian yang tuan muda keluarga So. saya bisa melakukan apapun yang saya suka dengannya. Kakakku meminjam. Bukankah itu 10.000 liang? Apa yang Anda tahu? 90.000 liang itu disebut bunga. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana kita bisa mengumpulkan 100.000 liang untukmu? Mohon berbelas kasih. Ampuni kakakku. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku akan melakukan apa saja. Apa saja katamu? Baik. Kalau begitu kenakan pakaian ini. Biarkan tuan muda ini melihat. Pakaian macam apa ini? Anda mau memakainya atau tidak terserah Anda. Jika Anda tidak memakainya, saya akan menenggelamkan kakakmu. Lempar dia. Tidak, aku akan memakainya. Aku akan memakainya. Ayo. Ganti di depan kita semut. Aku ingin lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya. Kamu berani menggunakan hal seperti itu untuk menghina adikku. Sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi. Nak, siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi begitu sombong? Entah kembalikan uangnya, atau biarkan tuan muda kami bersenang-senang dengannya. Kamu ini siapa sih? Dan kamu berani berteriak di sini? Sampah macam apa kamu ini? Kurang ajar. Pengawal, patahkan lengan dan kakinya untukku. Pergi. Masih berani melawan? Aku akan membunuhmu. Kenapa kau masih perlu bayar balik duit tuh? Utang harus dibayar. Itu hanya benar dan pantas. Walaupun kau tak bayar balik 100.000 lian, pokok 10.000 lian, Anda setidaknya harus membayar kembali itu kan? Aku akan membayar kembali 10.000 liang ini. Siapa itu? Apakah Anda gila? Anda pikir Anda siapa? Kim Suan Yu General Kangma. Anda adalah... Ini adalah adikku, Kim yang adik laki-laki Kim Suan Yu. jenderal termuda dari Chu Agung hari ini. Kim Xuan Yue. Bergelar Changlan, kau hanya orang biasa. Berani memprovokasinya dengan kata-katamu. Tolong ampuni hidup saya, Jenderal Changlan. Hamba yang rendah hati ini tidak bermaksud. Hamba yang rendah hati ini gagal mengenali keagungan Anda. Xiao yang berikan uang itu padanya. Biarkan dia pergi. Ya. Ini 10.000 lian. Ambil uangnya dan ingat. Ya, ya pergi sekarang. Tunggu. Kenakan ini sebelum kamu pergi. Ini tidak sepenuhnya benar, bukan? Coba saja tidak memakainya. Jenderal Changlan ada di sini hari ini. Saya akan mengampuni hidup Anda. Anda tunggu saja. Pergi. Siapa dia? Tunanganmu. Paman Yang adalah pedagang kaya yang terkenal. Siapa sangka, kekayaan besar yang dia kumpulkan hanya dalam beberapa tahun akan dihamburkan oleh penjudi sepertimu. Kau bahkan tidak punya peti mati untuk dikuburkan. Apa maksudmu? Jenderal ini, jenderal muda tengah naik daun dari Chu Agung, menjaga 16 kota Changzhou, memukul mundur bangsa barbar selatan dengan pencapaian militer yang gemilang.
Kejap lagi aku masuk ibu kota Jumpa tuanku, dan dianugerahi gelar Jenderal Agung Pelindung Negara. Dan kau, kecanduan arak dan judi, menghancurkan warisan keluargamu. Benar-benar bajingan yang boros. Dulu, jika paman yang tidak menyelamatkan nyawa ayahku, kami pasti tidak akan membuat perjanjian pernikahan ini dengan keluarga yangmu. Jadi, kamu sudah mengatakan semua ini. Apa sebenarnya maksudmu? Untuk membatalkan pertunangan, Yang Xiao, jenderal ini tidak ingin berbicara lebih banyak lagi denganmu. Aku akan memberimu 10.000 liang perak. Ini adalah bentuk kebajikan dan kebenaran tertinggi dariku. Baiklah, aku setuju untuk membatalkan pertunangan. Namun, surat utang perak 10.000 liang milikmu itu, kamu harus mengambilnya kembali. Meskipun aku Yang Xiao miskin, aku tidak akan menerima sedekahmu. Oh iya. Mengenai surat utang perak 10.000 liang yang tadi, aku pulangkan balik ke kau dalam 7 hari. Kau berani membantah adikku. Kau mencari mati. Baiklah, kalau begitu. Aku awalnya bermaksud agar kau mengambil uang ini untuk menebus yang kau gadaikan, rumah leluhur keluarga Yang. Sekarang sepertinya tidak perlu. Kau bisa tinggal saja di rumahmu yang bobrok dan menjalani sisa hidupmu. Kakak, kamu pasti mengatakan itu 3-5 kali sehari kan? Namun keluarga kita masih tidak bisa memenuhi kebutuhan. Kenapa aku harus berbohong padamu? Tunggu saja, aku akan segera memulihkan warisan keluarga kita. Nasi dan gula merah. Aku punya solusi. Ayo datanglah semua, jangan sampai ketinggalan. Datang dan lihatlah ini. Bubur gula merah. Dirumus khas untuk wanita rawat senggugut. Menstruasi adalah hal yang tidak bersih. Mendiskusikannya di siang bolong. Etika macam apa itu? Tuan tua ini benar sekali. Aku pikir kau menggunakannya sebagai dalih untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Kakak, menstruasi ini adalah urusan pribadi wanita. Tidak pantas untuk membawanya keluar dan mendiskusikannya di depan umum. Jangan membuat keributan seperti itu. Apa semua pembicaraan tentang masalah pribadi ini hanyalah reaksi fisiologis normal seorang wanita. Bukankah ini Yang Xiao? Anak hilang paling terkenal di Yuncheng saya. Biarkan tuan muda ini melihat apa yang Anda lakukan. Adik kecil, apakah kamu mencium bau itu? Bau apa itu? Baunya sangat busuk. Anjing mana yang makan kotoran? Dan lari keluar ke sini. Anda memang luar biasa. Saat ini Anda hanya bisa menyombongkan diri dengan kata-kata Anda. Bubur gula merah. Sialan macam apa yang secara khusus mengobati nyeri hai? Apakah Anda tidak malu? Orang tak berguna seperti Anda masih ingin belajar berbisnis. Saya pikir Anda harus menyembuhkan otak Anda dulu. Kamu tidak tahu apa-apa. Tuan muda ini tidak mengerti. Saya hanya tahu bahwa dalam 3 hari, saya akan menawar rumah leluhur keluarga yang Anda. Kemudian, saya akan mengubahnya menjadi jamban umum. Menguntungkan lingkungan sekitar. Kamu tidak tahu malu. Tak tahu malu. Anda benar. Bagaimana tidak tahan dengan saya? Datang dan gigit saya kalau begitu. Yang Xiao aku sudah menyelidiki. Jenderal Shanglan ingin memutuskan pertunangan denganmu saat itu. Sekarang, kau bukan hanya anak yang boros, tetapi juga seekor anjing liar yang ditinggalkan bukan. Tunggu saja. Tak lama lagi, kau akan benar-benar tamat. Saat itu, rumah leluhur keluarga Yangmu juga akan menjadi milikku. Adapun adik perempuanmu, dia juga akan menjadi milikku. Nona. Ada apa denganmu? Nona muda saya tiba-tiba sakit perut dan tidak bisa berjalan sekarang. Anla. Sakit perut. Kakak, dia pasti sedang menstruasi. Menstruasi. Kalau begitu kesempatan untuk beriklan ini, bukankah sudah tiba? Xiao Xi, cepat ambilkan semangkuk bubur gula merah. Ayo duduk dulu, duduk. Perutku sakit sekali. The film was translated and narrated by M Media. Bubur gula merah menyegarkan darah dan menenangkan Ki, secara khusus mengobati nyeri menstruasi.
Jika tidak ada efeknya, keluarga N aku pasti takkan biar kau lepas macam tuh, Jay. Baiklah. Terima kasih banyak kepada Tuan Muda atas bantuan Anda. Bubur gula merah Tuan Muda ini belum pernah terdengar, namun memiliki efek yang ajaib. Xulian bawa catatan perak. Tuan Muda, ini 5.000 liang. Tanda terima kasih yang kecil. Mohon terima persembahan sederhana ini. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Bagaimana dengan gula merahnya? Mengisi kembali darah. Bubur nasi menyehatkan Ki, khusus untuk dingin rahim kalian para wanita. Kamu bisa meminumnya tanpa khawatir. Sayang sekali, pejabat tinggi dan bangsawan masih hanya menyukai gula hitam keluarga Show. Gula hitam keluarga Show. Kakak, para bangsawan Yunchang, yang paling mereka sukai adalah gula hitam keluarga Show. Mereka selalu mengungguli gula merah keluarga N. Nona An, aku punya jenis gula yang disebut gula putih. Rasanya lebih enak daripada gula merah dan gula hitam ini. Apakah Anda tertarik? Gula putih sialan macam apa? Bisakah itu dibandingkan dengan gula hitam keluarga Shouku yang sial benar? Komandan Wang. Seseorang melaporkanmu karena beroperasi tanpa izin. Ikut aku ke Yamen. Mari kita lihat siapa yang berani menangkapnya. Nona Am, Yang Xiao adalah penjaga toko keluarga N saya. Saya yang menyuruhnya mendirikan toko dan berbisnis. Apa Anda punya keberatan? sungguh lelukon. Anak yang boros dan tidak berguna ini. Sejak kapan dia menjadi anggota keluargaanmu? Anda mengizinkan gula hitam keluarga Xiao Anda untuk merebut pasar secara jahat, tetapi tidak mengizinkan gula merah keluarga N saya untuk menempuh jalan baru. Zhu Jianlian, Yamen memiliki banyak urusan. Masalah bisnis, kalian selesaikan sendiri. Tapi, Nona Am, sebuah kesalahpahaman. Aku akan permisi. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Sekarang Anda bisa membicarakan gula putih Anda. Silakan. Cicipi, hidangan yang kubuat dengan gula putih, iga badi asam manis. Hidangan ini awalnya hambar dan tidak menggugah selera. Setelah menambahkan gula putih, teksturnya lembut dan rasanya sangat meningkat. Jika kita memiliki gula putih ini, keluarga N saya bisa mengalahkan keluarga Xiao. Sebutkan harga Anda, saya ingin gula putih itu. Apa Anda tidak menjualnya? Tidak, saya akan memberikan teknologi ini kepada keluargaan Anda. Tapi, saya ingin 60% dari keuntungan. 60%. Itu terlalu banyak, paling banyak 30%. Nona An, gula putih ini berharga karena kelangkaannya. Keharuman gula tidak takut pada gang yang dalam. Baiklah, baiklah. 40% tidak lebih. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Cicipi lagi. Ini memang milik Yonchang, rumah lelang paling bergengsi. Ini terlalu mewah. Hari ini, kakak akan membawamu untuk benar-benar melihat dunia. Pergi. Ya, Jika kau ingin mengemis, pergilah ke tempat lain. Ini bukan tempat yang bisa kau datangi. Segera ingat. kami bukan orang miskin. Kami adalah anggota keluarga yang... Keluarga yang rumah leluhurnya dilelang hari ini. Jadi ini anak durhaka keluarga yang itu. Kau, beraninya kau memukul orang. Walaupun tuan muda ini anak hilang dari keluarga yang... Bukan urusan hamba anjing macam kau nak cakap. Xiao Si, ayo kita pergi. Orang ini berbicara seperti anak yang boros, tetapi sebenarnya sangat licik. Cermin perunggu ini berkarat terlalu cepat dan buram. Andai saja ada cermin jernih yang tidak pernah berkarat, itu akan luar biasa. Komandan Wan, Tuan Hakim Shang, habis 200.000 liang beli rumah usang macam tuh. Bukankah itu sedikit boros? Atau lebih tepatnya, apakah rumah ini memiliki sesuatu yang istimewa?
Jangan tanya pasal benda kau tak sepatutnya tanya. Urusan hakim. Bukan untuk kau tanyakan sembarangan. Ya, Kakak, apakah uang yang Nona N berikan padamu cukup? Kenapa tak minta dia pinjamkan kau lagi? Dia ada tepat di belakang kita. Jangan khawatir. Kakakmu punya rencana yang cemerlang. para tamu terhormat. Selanjutnya yang akan dilelang adalah kediaman lama keluarga Yan di Yengshan. Tawaran awal 20.000 liang. Aku menawar 30.000 liang. Aku menawar 40.000 liang, 50.000 liang. Saya menawar 100.000 liang. Bukankah ini anak durhaka yang tidak berguna itu dari keluarga Yan? Dari mana dia mendapatkan uang untuk menawar? Tepat sekali dia tidak punya sepeser pun. Dan dia terlilit utang judi yang besar. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan 100.000 liang? Aku bilang Tuan Muda Yang. Lelang ini bukan permainan anak-anak. Jika kau menawar dan tidak bisa membayar setelahnya, Komandan Wang harus mengundangmu minum teh. Orang bermata anjing meremehkan orang lain. Xiao Xi buka kotaknya. Apa yang terjadi? Kau anak durhaka. Beraninya kau mempermainkan kami. Komandan Wan, cepat tangkap dia dan bawa ke Yamen. Xiao Xi. Apa sebenarnya yang terjadi? Maafkan aku kakak. Aku takut orang lain akan merebutnya. Jadi aku menyimpannya di dadaku. Ini. Apakah ada tawaran lebih lanjut? 100.000 sekali. 100.000 2 kali. Aku menawar 200.000 liang. Keluarga Zhu akhirnya bergerak. Aku tahu itu. Tuan Muda Shou tentu tidak akan membiarkan anak durhaka itu dengan mudah menebus rumah leluhurnya. Tuan Muda Shou memang benar-benar Tuan Muda terkemuka di Yunchen. Murah hati dengan tawarannya. Kakak, 200.000 liang terlalu banyak. Mari kita lupakan saja. Saya menawar 300.000 liang. Yang Xiao mengatakan kau idiot dan anak yang boros. Benar-benar bukan dilebih-lebihkan. Rumah tua dan bobrok milikmu itu, 50.000 liang adalah nilai maksimum mutlaknya. Hanya orang bodoh sepertimu akan habis 300.000 liang nak beli balik. Aku ingin lihat. Dari mana kau nak dapat 300.000 liang hari ini? 300.000 liang. Terjual. Mohon lakukan pembayaran. Silakan saja. Saya tidak punya perak tunai sebanyak itu. Jadi kau tidak punya uang kan? Pengawal. Patahkan anggota tubuhnya. Kamu tidak diizinkan menyakiti kakakku. Nona muda, mengapa kau melindungi anak durhaka? Tidak baik jika kau melukai dirimu sendiri. Nona An ini adalah urusan kantor hakim. Bahkan jika dia adalah anggota keluargamu, kau tidak punya hak untuk ikut campur. Kecuali kau membayar kembali 300.000 liang itu. Anda tidak boleh menyakitinya. The film was Nona, translated and tolong narrated jaga by Xiao Xi baik-baik untukku. Tampaknya reputasi anak yang hilang ini akan segera dikonfirmasi. Jangan khawatir, kakak masih punya cara. Semuanya saya masih punya harta lain di sini. Saya yakin Anda semua akan sangat tertarik. Aku ingin lihat Re. Apalagi yang kau mainkan? Saya mengundang para wanita untuk maju dan melihatnya. Apakah ini cermin perunggu? Ini bisa memantulkan seseorang dengan sangat jernih dan halus. Tidak. Namanya adalah cermin perak. Bahkan cermin perunggu yang paling mahal tidak dapat memantulkan bahkan 1% dari kejernihannya. Ini sungguh menakjubkan. Penampilannya begitu indah. Ini 10.000 kali lebih baik daripada cermin perunggu itu. Itu hanya cermin kecil yang PK. Apa yang patut dibanggakan? Aku juga punya satu di sini. Aku tahu itu ketika aku bertransmigrasi. Aku jelas melihat sebuah ponsel. Bagaimana bisa menghilang kemudian? Jadi orang ini mengambilnya. Barang seperti itu
Memang bisa mengungkapkan kejutan. Cermin ini memang bisa memantulkan cahaya. Tapi bisakah diproduksi secara massal? Aku. Tidak bisa diproduksi secara massal. Apa yang kau katakan? Duduk. Aku masih akan menunjukkan kepadamu si udik kecil ini pandangan yang baik tentang dunia. Singkirkan tangan kotormu. Pengawal, bawa ke sini. Para wanita terhormat, inilah yang disebut gangguan bangsawan. Saya telah menamai yang besar ini. Dan yang kecil ini. Kedua cermin perak ini. Masing-masing Van Hua dan Romeng. Hanya dengan begitu Anda dapat menikmati pengalaman bangsawan. Jika saya bisa mengagumi pakaian indah yang berbeda di depan Van Hua setiap hari, mengagumi pakaian indah yang berbeda, memikirkannya saja sudah membuatku senang. Van Hua ini sungguh terlalu indah. Berapa harganya? Aku ambil semuanya. Van Hua seharga 5.000 liang, terbatas 40 buah. Romeng seharga 500 liang, terbatas 400 buah. Selama persediaan masih ada. Aku mau 10 cermin Romeng. 10 cermin Van Hua aku. Aku juga mau. Aku mau 20 juga. Aku mau 30 juga. Aku mau 8. Para wanita silakan bayar. Selamat tinggal para wanita. Kakak, aku tidak salah lihat. Berapa banyak uang itu? Semua cermin perak sudah habis terjual. Itu 300.000 liang. $300.000 liang dibayarkan penuh. Tunggu. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, itu terjual seharga 300.000 liang. Kau ini tidak mungkin. Xiao Xi, ayo kita pergi. Kita kembali ke rumah keluarga Yang. Nona An. Bersama. Aku akan membiarkanmu berpuas diri sebentar dulu. Memangnya kenapa? Dua industri, pilar utama keluarga Yangmu. Semuanya telah kutelan. Aku menolak untuk percaya bahwa kau bisa mengalahkanku. Penunggang kuda di Bumerah Gundik Istana Senyum. Tak seorang pun tahu bahwa leci sedang tiba. Leci Lingan ini benar-benar cukup enak. Kakak gawat, lebih dari selusin toko bubur keluarga yang kita. Semuanya telah disita oleh pihak berwenang. Oh, benarkah? Kalau begitu mari kita makan leci dulu. Sekarang sudah jam berapa? Kau masih sempat-sempatnya makan leci. Ini pasti ulah keluarga Xiao. Bagaimana dengan Xiao Jianliang? Pertama dia menyita restoran kita. Dan juga rumah pewarna. Untuk menempati peringkat di antara 3 klan pedagang teratas Yuncheng. Sekarang dia berkolusi dengan pihak berwenang lagi untuk memutus sumber kekayaan kita. Benar-benar tidak tahu malu sampai batas ekstrem. Baiklah, kalau begitu kita juga akan membuka rumah pewarna. Bukalah di pusat kota. Kau pergi cari satu. Buka satu di lantai 2. Tapi sekarang keluarga Xiao sedang mengawasi kita dengan penuh ketamakan. Terlebih lagi kita tidak punya keunggulan kompetitif. Aku takut mereka akan menimbulkan masalah lagi. Jangan khawatir. Kakakmu aku punya cara. Coba lagi. Bagaimana? Bubur gula merah ini manjurkan? Benar. Sakit perutnya telah berkurang secara signifikan. Orang yang membuat bubur ini patut mendapat pujian besar. Jauh lebih dari itu. The film was translated and narrated by M. Ini Media. adalah cermin perak yang dia buat di pelelangan oleh para wanita kaya itu. Langsung direbut. Sekarang di kota ini, banyak bangsawan bahkan tidak bisa membelinya jika mereka mau. Karya agung seperti itu pasti dibuat secara ilahi. Orang ini pasti memiliki segudang bakat. Hari ini toko barunya dibuka. Mengapa kita tidak pergi bersama untuk mengamati? Dan sekalian biarkan kamu berkenalan dengannya. Mungkin di masa depan, dia bisa digunakan untuk tujuan kita sendiri. Baiklah. Sekarang semua uang di Puri sudah habis. Aku harap kakak bisa bekerja keras untuk menghidupkan kembali bisnis rumah pewarna keluarga. Tuan muda, ukur aku. Tuan muda, ukur aku. Ukur aku. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Satu persatu. Ayo.
Ukur aku. Xiao Xi, cepat datang dan bantu kakak mengukur, ayo. Kakak, awalnya aku pikir kau akan menjalankan bisnis dengan tekun dan tidak lagi menghamburkan kekayaan keluarga. Tapi sekarang tampaknya kau sama sekali tidak menghabiskan uang untuk mendirikan rumah pewarna. Kau hanya berganti lokasi untuk berpesta pora dan menikmati kesenangan. Tunggu aku sebentar. Xiao Xi, ada apa denganmu? Nona En, kakakku bilang dia akan membuka toko pewarna. Dan kemudian aku memberinya semua uang itu. Dia sama sekali tidak membuka toko pewarna apapun. Dia memelihara wanita di luar. Apa yang kamu katakan? Itu kau. Kau. Xuan Yu, kalian berdua saling kenal. Dia adalah orang yang dengannya aku memiliki pertunangan si anak hilang itu. Jeti itu dia. Yang Xiao. Aku ingatkan kau mengaku salah dan bertaubat. Aku tidak menyangka kau menjadi lebih boros lagi. Tindakanmu saat ini. Apa bedanya dengan nyonya rumah bordil? Jenderal Qin, tolong pahami dengan jelas. Saya membuka toko kain, bukan rumah bordil. Gadis-gadis itu adalah karyawanku. Toko kain mana yang mempekerjakan begitu banyak wanita? Yang Xiao, jika itu toko kain. Lalu di mana barang-barangmu? Kau akan tahu sebentar lagi. Tamu-tamuku sudah datang. Xiao Yang, aku diundang olehmu. Dan aku membawa semua bangsawan kelas atas kota ini ke sini. Ini semua untuk menunjukkan dukungan kami padamu. Memang benar, kami sangat menyukai cermin perakmu. Kami harap barang-barang dari toko kainmu juga tidak akan mengecewakan kami. Para wanita harap tenang. Saya menjamin kepuasan Anda. Para nona, jangan tertipu oleh omong kosongnya. Kenapa kau lagi? Lalat pengganggu ini. Kau. Hari ini tuan muda ini tidak akan terlibat perang kata-kata denganmu. Yang Xiao, jika kau membuka toko kain, bisakah kau menghasilkan sepotong kain pun? Tuan muda Shou, toko semacam ini di Yunshan tidak akan bertahan 3 hari. Jika menyangkut tekstil, itu tetap harus toko kain milik Shoumu. Anak yang boros, tetaplah anak yang boros. Bagaimana dia tahu cara berbisnis? Di bawah nama keluarga Shouku, ada 3 bengkam dengan masing-masing 100 orang. Mereka dapat menyediakan kebutuhan kain untuk seluruh keluarga bangsawan di kota. Dan bengkalmu, di mana para pekerjanya? Xiao Xi, di mana para pekerja tekstil yang kamu pekerjakan? Pekerja tekstil terampil. Sama sekali tidak ada. Awalnya aku ingin memberitahu kakakku. Tapi dia membuka bisnis terlalu cepat. Itu akan sulit. Toko kain Xiao adalah perusahaan besar dan kuat di Yuncheng. Mereka telah lama memonopoli sumber daya untuk pekerja tekstil. Bersemangat kejayaan cepat dan untung segera. Sombong dan bodoh. Pada dasarnya masih orang boros cuma tahu buang kekayaan. Toko saya sama sekali tidak membutuhkan pekerja tekstil. Para nona, dengarkan apa yang dia katakan. Dia bilang membuka toko kain tidak memerlukan pekerja tekstil. Kurasa dia mencoba untuk ketika anak berusia 3 tahun berbohong. Nyonya Wang dan aku sungguh berusaha keras untuk mengumpulkan para sosialita ini. Jika kamu membuat kami kehilangan muka, mulai sekarang di Yuncheng, jangan pernah berpikir untuk berbisnis. Harap tenang, Nyonya. Alasan saya memanggil Anda ke sini adalah, pertama, untuk membiarkan Anda menyaksikan pembukaan toko kain saya. Kedua, adalah untuk membiarkan Anda melihat toko kain keluarga yang kami senjata rahasia. Seseorang bawa ke sini. Apa ini? Nyonya Wang, ini adalah penemuan baru saya. Mesin tenun. Ini dapat menggantikan pekerja dalam memproduksi kain. Tuan muda ini bertanya padamu, mesin tenun yang disebut-sebut ini, berapa biaya untuk membuatnya? Tidak masalah jika saya memberitahu Anda. Satu mesin berharga 100 lian. 100 lian. 100 lian, itu cukup bagiku untuk mempekerjakan 10 pekerja. Untuk bekerja selama setengah tahun. Mesin tenun yang disebut-sebut milikmu itu, berapa banyak yang bisa dihasilkannya? Mengatakan kau anak yang boros, benar-benar melebih-lebihkan. Kau bilang semua uang sudah habis. Jadi begini cara dihamburkannya. Seharusnya tidak begitu. Orang ini sangat licik. Dia pasti punya trik lain. Kalau begitu saya tanya Anda, 10 pekerja, berapa banyak kain dorang boleh hasil sehari? Setidaknya 10 gulungan kain menurutku. Mesin saya dalam 2 jam dapat menghasilkan 60 potongan kain. Dan siapapun bisa mengoperasikannya. Anda mempekerjakan begitu banyak orang. Apa gunanya? Bukankah mereka semua sedang dihancurkan oleh saya? Sama sekali tidak mungkin. Kau berbohong. Nyonya Li, apakah Anda ingin mencoba?
Apakah ini benar-benar sehebat itu? Silakan. Menarik itu. Coba saja seperti ini. Dalam sekejap mata, Harum tapi tidak berminyak. Berminyak tapi tidak memuakkan. Saya tidak pernah membayangkan irisan daging biasa ini bisa dimakan dengan cara seperti itu. Ini benar-benar menakjubkan. Teman muda, apakah hidangan ini kreasi Anda sendiri? Benar aku menyebutnya. Daging panggang arang. Menggunakan panas tinggi arang untuk memasak daging. Itu mempertahankan rasa alami daging. Dipadukan dengan saus cocolan, rasanya bervariasi. Gubernur ini telah makan banyak jenis daging panggang, tetapi belum pernah ada sebelumnya daging panggang apapun yang begitu istimewa dan beraroma seperti yang ada di sini. Rasa setelahnya tak ada habisnya. Bagus, luar biasa. Pengawal, hadiah atas nama gubernur ini. Buat papan emas bertulis dan hadiahkan menara Zlexiao. Isinya harus berbunyi menara terbaik dari 9 provinsi, sesuai perintah Anda. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Gubernur. Gubernur, Anda sama sekali tidak boleh. Apel, apakah Anda keberatan? Hamba yang rendah hati ini tidak berani. Hanya saja hamba yang rendah hati ini percaya bahwa meskipun daging panggang arang ini baru, tapi itu tidak unik. Sepanjang sejarah, restoran terkenal di seluruh negeri, semuanya memiliki hidangan khas mereka sendiri, seringkali mengubah kebusukan menjadi keajaiban. Daripada sekadar memperbaiki hidangan orang lain. Apa yang Anda katakan ada benarnya. Bagaimana Anda tahu? Aku tidak bisa mengubah kebusukan menjadi keajaiban. Di antara semua hidangan di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa aku buat. Oh benarkah? Jika kamu benar-benar sangat mampu, maka ambil udang karang dari sungai di luar, siapkan mereka sebagai makanan, dan biarkan semua orang mencicipinya. Apakah kamu berani? Udang karang itu jelek, buah secara alami, dan pasti mengandung racun yang kuat. Bagaimana mungkin mereka bisa dimakan? Saya pernah disengat oleh makhluk aneh itu. Sekarang setiap kali saya melihatnya, saya menjaga jarak. Saya jelas tidak ingin memakan benda itu. Udang karang. Mungkinkah? kakak ini udang karang. Hati-hati jangan sampai terluka oleh capitnya. Jadi ini monster yang Anda bicarakan. Astaga. Ini adalah raja makanan ringan larut malam. Ronde ini, surga membantuku. Tuan Muda Slow, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku menang, Anda akan mengalihkan semua restoran Anda kepadaku. Baiklah, saya setuju. Namun makanan yang kamu siapkan harus dicicipi dengan sukarela oleh para pejabat. Jika tidak, rumah leluhur keluarga Yang dan bengkel kain, semuanya akan menjadi milikku. Kakak jangan termakan provokasinya. Yang Xiao, tidak ada yang akan memakan udang karang ini. Tenanglah. Jika aku bilang bisa dilakukan itu, bisa dilakukan. Apa yang perlu ditakutkan darinya untuk memulihkan bisnis keluarga? Hari ini Tuan muda ini akan melihatmu mati. Tuan-tuan yang terhormat, mohon tunggu sebentar. Udang karang pedas sudah tiba. Kalian berdua coba sedikit. Ini sangat lezat. Makan. Jika tidak ada dari kita yang bersedia, maka tidak ada orang lain yang mau membantunya. Berhenti berpura-pura. Tidak ada seorang pun di sini yang mengikuti sandiwaramu. Bagaimana rasanya? Ini terlalu lezat. Satu lagi. Baunya memang enak. Gubernur Anda juga harus mencoba sedikit. Bagus. Gubernur yang setia ini juga akan ikut mencicipi. Luar biasa. Saya belum pernah makan hidangan lezat seperti itu. Jika bahkan gubernur tidak takut, apa yang harus kita takuti? Aromanya memang menggoda. Kalau begitu pejabat ini juga akan ikut mencicipi. Saya tidak bisa menahan diri. Masih ada lagi di dapur.
Makanlah perlahan. Tuan Shang, Zhang. Rasanya dapat diterima. Tuan muda Slow. Mereka yang mendukung hidangan saya sudah melebihi 90%. Bukankah seharusnya restoran ini dipindah tangankan kepada saya? Tidak, sama sekali tidak. Ini adalah fondasi keluarga Shouku. Mencoba melarikan diri. Cepat kembali dan perban lukamu. Pelan-pelan. Minum. Minum lagi. Semua orang sudah pergi. Minum kepalamu. Ayo. Minum. Awalnya aku mengira dia adalah anak yang boros. Tetapi siapa sangka, kekayaan keluarga dia bertambah walaupun dia bazirkan. Aku tidak melihat apa-apa. Kalian semua lanjutkan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kembalilah. Sangat panas. Sangat panas. The Otot film perutmu was sangat keras dan translated kencang. and narrated by M Media. Bagian tersulit tidak ada di sini. Melapor kepada Tuan Muda. Dupa afrodisiak sudah mulai bereaksi. Bagus. Hari ini anak durhaka terkutuk ini. Aku secara pribadi akan mencincangnya menjadi 100 bagian untuk meredakan kebencian di hatiku. Tapi Tuan Muda, pada hari pertama pembukaan Menara Zlexiao, jika terjadi kematian, orang lain akan mudah curiga. Keluarga Shou kita, apa yang perlu ditakutkan? Gunakan otak babimu untuk berpikir. Jika tidak ada instruksi Hakim Shang, apakah aku berani melakukan ini? Pergi. Yang Xiao. Yang Xiao. Apa gunanya bakatmu tidak peduli seberapa hebat di hadapan kekuatan bela diri absolut? Kamu tetap bukan tandingan. Dulu kekuatan misterius. Diam-diam membantu keluarga Shouku dan membunuh ayahmu. Hari ini, kamu juga tidak bisa lepas dari nasib ini. Ketika kamu sampai di sana, jangan membenciku. Aku. Jangan bergerak, pisauku ini sangat tajam. Aku jelas-jelas melepaskan asap afrodisiak. Mengapa kamu sama sekali tidak terpengaruh? Mau tahu? Kalau begitu katakan padaku, mengapa Hakim Shah mengirimu untuk membunuhku? Dan juga saat itu, kebenaran di balik kehancuran keluarga Yang. Aku punya seseorang yang mendukungku. Kamu anak durhaka. Aku tidak percaya kamu berani menyentuhku. Jika kamu terus keras kepala, lain kali, bukan tanganmu yang akan terpotong. Kamu, jangan gelisah dulu. Aku akan memberitahumu. Segala sesuatu tentang restoran itu diatur oleh Hakim Shah secara pribadi. Dendam apa yang dia miliki terhadapmu, aku juga tidak tahu. Kekuatan misterius di belakangmu. Sebenarnya siapa mereka? Pada saat itu, mereka hanya mengatakan mereka di sini untuk membantu dan tidak mengungkapkan identitas mereka. Kakak yang mohon berbelas kasih dan ampuni aku. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi menentangmu. Aku bersumpah. Baiklah. Pergi sana. Terima kasih. Terima kasih.
Kamu. Tidak ada etika bela diri. Belajar darimu. Kamu membunuhnya. Dia akan membunuhku. Jadi aku tidak boleh membunuhnya. Nona An. Selanjutnya adalah konfrontasi antara aku dan Prefek Shang. Sebaiknya kamu menjauh. Aku sudah menjadi wanitamu. Bagaimana aku bisa menjauh? Jika kamu ingin menghadapi Prefek Shang, hanya ada satu pilihan. Temukan bukti korupsinya. Jadi, apakah kamu punya rencana? Prefek Shang telah bercokol di Yuncheng selama bertahun-tahun. Berakar dalam. Jika kamu ingin menghadapinya, sepertinya hanya ada satu cara. Berpura-pura bodoh. Menghamburkan kekayaan. Menghamburkan kekayaan. Lalu, bagaimana Prefek Shang bisa dibuat percaya? Sekarang ini tergantung pada penampilanmu. Yang Xiao, Tuan. Zhou Jianliang telah terbunuh. Apel. Zhou Jianliang sudah mati. Ya Tuan. Menurut berita yang diterima, Zhou Jianliang dan anak buahnya, tepat ketika mereka akan berhasil, dibunuh oleh para ahli yang dibawa oleh Anlan. Bagaimana dengan anak itu Yang Xiao? Dia terluka parah, dan saat ini sedang beristirahat di tempat tidur. Ayah, apakah menurutmu ini bisa jadi jebakan yang dipasang oleh anak itu? Dia sangat licik. Jika dia benar-benar sudah bersiap, dia pasti tidak akan menderita luka separah itu. Kita hanya bisa mengatakan bahwa Zhou Jianliang sedikit tidak beruntung. Karena Zhou Jianliang terbunuh dengan tergesa-gesa, itu pasti tidak akan mengungkap bahwa saya adalah dalang di balik ini. Ayah ketiga burung snipe dan kerang berkelahi. Nelayanlah yang untung. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi kita untuk menyingkirkannya. Ada juga trik cerdik. Bagus. Nyonya Wang Nyonyali. Apa yang terjadi? aku khawatir mulai sekarang, kita tidak bisa lagi membeli apapun dari toko kain yang... Ada apa? Apakah ini masalah kualitas atau gaya? Suamiku menerima kabar dari suatu tempat, mengatakan bahwa pewarna toko kainmu beracun, dan memakainya akan menyebabkan penyakit. Dia melarang kami membeli lagi. Tepat sekali, suamiku mengatakan hal yang sama. Bagaimana mereka bisa mengatakan itu? Kain kita jelas sangat bagus. Bagaimanapun kamu harus berhati-hati. Aku rasa masalah ini tidak sederhana. Kakak, mereka terlalu menindas. Jika keluarga-keluarga bangsawan ini semuanya berhenti membeli kain kita, maka bisnis toko kain kita akan turun setidaknya 70%. Mungkin bahkan lebih. Apa maksudmu? Ini buruk. Tuan muda dan Nona muda, para tamu di Menara Zuexiao, setelah memakan udang kami, semuanya pingsan karena keracunan. Mereka semua telah dikirim ke balai pengobatan. Apa? Prefek Shang. Apa maksud dari semua ini? Para tamu memakan udang, keluarga andel dan pingsan. Untungnya mereka dikirim ke balai pengobatan. Penanganan yang tepat waktu, mengingat kualitas makanan Menara Zuexiao Anda. Jika pihak berwenang tidak menangkap Anda dan melemparkan Anda ke penjara, itu sudah merupakan kemurahan hati. Bagaimana bisa begitu serius? Yang Xiao, adapun pejabat ini, saya juga tidak ingin menyajal Menara Zuexiao Anda. Tetapi insiden keracunan ini, seluruh Yuncheng sedang memperhatikan. Pejabat ini tidak punya pilihan selain bertindak. Mari kita pergi. Apa yang harus kita lakukan kakak? Restoran dan toko kain keluarga yang kita telah menderita pukulan berat. Hidup kau tahu. Kamu harus lebih berlapang dada. Ayo kita minum. Kakak, di saat seperti ini, kau masih sempat-sempatnya minum. Ayo kita pergi. Cepat bagaimana dengan yang itu? Penguncian. Apa? Pertama kalimu, apakah itu benar-benar diberikan kepada anak hilang itu? Secara logis, aku adalah orang yang mengambil darinya pengalaman pertamanya. Shuang Yu, dia sebenarnya sangat setia. Seorang pemboros yang menghamburkan uang. Itu hanyalah penyamaran. Benarkah begitu? Tapi aku selalu merasa bahwa dia... Nona En, tolong cepat bujuk kakakku. Apa yang terjadi?
kakakku ada di sana. Kamu di sini. Cepat duduk-duduk di sana. Cepat dan duduk di sana. Menghadapi sedikit kesulitan, dia menikmati arak dan wanita. Mundur dan menghindar dengan pengecut. Dia memang lumpur busuk tak boleh lepas dinding. Kakak, kembalilah bersamaku. Kita akan mengatasi kesulitan ini bersama-sama. Jika kau bertobat sekarang, jenderal ini masih bisa membantumu. Tapi jika kau tetap keras kepala tersesat, maka jangan salahkan aku. Aku tidak menikmati pesta pora. Aku di sini untuk mencari uang. Mencari uang di rumah bordil. Itu benar-benar tidak masuk akal. Kakak, apakah kau mau dengar apa yang kau katakan? Kalau macam tuh beritahu aku apa rancangan nak buat duit. Lihatlah tuan muda ini berdemonstrasi. Tamu-tamu terhormat. Hari ini adalah pertemuan sastra pavilion 100 bunga kami. Jika puisi yang digubah oleh kalian para tuan muda dapat memperoleh apresiasi dari tamu terhormat kami akan membelinya dengan jumlah yang besar untuk digunakan sebagai baris terkenal untuk bentuk puisi C. Hanya beberapa puisi, lihat saja aku. Mapokai ini adalah seorang sarjana besar terkenal dari Yuncheon. Puisi-puisi yang dia tulis pasti akan laku dengan harga bagus. Tebak berapa harga jualnya? Saya tidak tahu. Saya dengar seorang tokoh besar sedang bergerak di sini. Cendekiawan Ma. Puisi Anda barusan. Tetamu terhormat nak beli harga 30.000 liang. Apakah Anda bersedia? Ya. Satu puisi bisa dijual seharga 30.000 liang. Ini terlalu luar biasa. Apa yang kamu tahu? Ini hanyalah harga untuk puisi yang unggul. Jika itu adalah puisi yang akan diwariskan turun-temurun, saya khawatir harganya akan lebih dari 100.000 bukan? Kau ingin mencari uang dengan menjual puisi? Kakak, kau hampir tidak bisa membaca beberapa kata. Bagaimana kau bisa menulis puisi? Bisakah kamu benar-benar menulis puisi? Semuanya. Apakah ada cendekiawan berbakat lainnya yang bersedia naik panggung dan mencoba? Tuan muda ini akan datang. Bukankah itu anak yang boros dari keluarga Yang? Dia juga bisa menulis puisi. Dia sama sekali tidak bisa menulis apa-apa. Saya yakin dia bahkan tidak bisa membaca beberapa kata, apalagi melihatnya dengan jelas. Saya dengar keluarga Yang beberapa hari yang lalu sedang dalam kekacauan. Saya khawatir mereka mungkin bangkrut lagi. Lalu mengapa dia masih datang ke tempat seperti ini untuk berpesta pora dan bersenang-senang? Dia benar-benar tidak tertolong lagi. Bisakah kamu melakukannya? Jika kamu bisa menulis puisi, aku pulas kepala dan guna buat jamban. Angin dah berhenti, debu wangi tinggal bunga dah hilang. Sudah larut terlalu lelah untuk menyisir rambutku. Benda tetap ada, tapi orang berubah semua berakhir. Sebelum aku berbicara, air mata sudah mengalir. Dia benar-benar bisa menulis baris-baris yang begitu indah. Ku dengar musim semi di Shuangxi masih indah. Aku juga berencana mengapungkan perahu kecil. Aku hanya takut perahu kecil di Shuangxi itu. Bagaimana dengan sisanya? Tepat sekali. Apa baris berikutnya? Baris terakhir ini agak sulit untuk dibuat. Dibutuhkan beberapa perat untuk memikirkannya. Sungguh tak tahu malu. Memang sungguh tercela. Aku akan menawarkan 100.000 liang. Tidak mungkin. 100.000 liang terlalu sedikit. Kau bocah, bukankah kau terlalu serakah? Kau sudah punya 100.000 liang. Apalagi yang kau inginkan? Begitu puisiku terungkap, itu akan menjadi baris terkenal sepanjang masa. Kamu ingin menggunakan 100.000 liang untuk membeli baris terkenal abadiku. Kau. Jika kamu bisa mengubah puisi lain yang setara dengan yang ini, aku bisa menawarkan 1 juta liang. Baiklah. Jangan menyombongkan diri. Puisi seperti itu sudah merupakan harta langka jika memiliki satu saja. Memikirkan untuk mendapatkan puisi kedua dalam waktu sesingkat itu, kau hanya bermimpi. Kalau begitu perhatikan baik-baik.
Teratai merah pudar Tikarja terasa sejuk luruh. Perlahan melonggarkan gaun suteraku, aku menaiki perahu anggrek sendirian. Dari awan siapa yang mengirim surat brokat? Ketika angsa liar kembali, bulan memenuhi menara barat. Bunga melayang dan gugur air mengalir dengan sendirinya. Satu jenis kerinduan. Dua tempat kesedihan yang sia-sia. Perasaan ini tidak bisa dihilangkan dengan cara apapun. Lalu, bagaimana dengan baris terakhir ini? Mengapa hilang lagi? Bayar dulu baru aku selesaikan. Seseorang berikan dia 2 juta liang uang kertas perak. Baris penutup puisi pertama adalah, tidak sanggup menanggung begitu banyak kesedihan. Aku hanya takut perahu kecil di Shuangxi tidak dapat membawa begitu banyak kesedihan. Baris penutup puisi kedua adalah, baru saja meninggalkan alisku. Namun ia naik ke hatiku. Perasaan ini tidak bisa dihilangkan dengan cara apapun. Baru saja meninggalkan alisku, namun ia naik ke hatiku. Puisi yang luar biasa. Tuan Muda Sudi tak datang pavilion Nak Sembang. Tapi Anda tidak perlu Tidak. terus menatapku kan. Anda terlalu memikirkannya. Saya tidak menyangka anak hilang yang terkenal itu bisa mencapai hasil yang begitu luar biasa dalam waktu yang begitu singkat. Itu semua karena kalian berdua bersaudara yang memaksaku. Anda, saya tidak sudi berdebat dengan Anda. Kita sudah tiba di kamp militer. Saya akan membawa Anda menemui saudara perempuan saya. Qin Suang Yue, jadi Anda akhirnya membutuhkanku. Kakak saya membawa bala bantuan kembali. Ini pasti komandan. Jenderal Su, Pasukan yang dikirim oleh Yun Cheng Kan. Kami sudah menunggu Anda datang untuk menyelesaikan krisis mendesak ini. Berapa banyak pasukan yang Anda bawa kali ini? Lin Xiaotian putra Perdana Menteri. 300.000. Itu luar biasa. 30.000. Itu juga tampaknya masuk akal. Jenderal Zhu berhentilah menebak. Orang ini hanya membawa 30 orang. Dan mereka semut adalah pengrajin. Apel, 30 pengrajin. Omong kosong. Aku menyuruhmu kembali dan mencari bala bantuan, bukan untuk membawanya ke sini, untuk bercanda denganku. Kakak, bahwa prefeks yang dari Yunchan menggelapkan hampir 10 juta liang. Dia dibunuh oleh Putri Hanyang yang sedang dalam tur inspeksi pribadi. Orang ini dikirimkan kepada saya oleh Putri Hanyang. Apa dibunuh? Saya hanya terkejut bahwa seorang prefek belaka bisa menggelapkan jumlah sebesar itu. Pengawal, bawa seekor kuda, kirim dia kembali ke Yoncheng. Tanpaku, Anda tidak akan menang. Pasukan Sians kita sudah terjebak. Namun Anda masih berani berbicara begitu lancar di sini. Yang Xiao, jangan berpikir bahwa kau, dalam ranah bisnis, telah mencapai sedikit kesuksesan. Dan kemudian berpikir kau bisa melakukan apa saja. Perang sama sekali bukan permainan anak-anak. Itu bukan sesuatu yang bisa kau campuri. Yang Xiao, ternyata Anda adalah orang dari Yuncheng itu, si tidak berguna yang bodoh. Saya katakan, bagaimana Anda bisa berakhir di sini? Jujur saja kepada semua orang, dia pernah menjadi tunanganku. Namun itu hanyalah pertunangan yang diatur oleh tetua kami. Dan kami sudah lama membatalkan pertunangan itu. Saya mengerti, pasti si tidak berguna ini tidak mau melepaskan Jenderal Qin sosok berpengaruh ini, yang secara khusus menggunakan kesempatan ini untuk datang dan mendekat. Orang tua ini ingin melihat, Anda si tidak berguna ini. Kemampuan apa yang Anda miliki untuk membalikan keadaan? Bukankah itu hanya senjata orang barbar selatan? Aku bisa menempa sejenis senjata 10 kali lebih keras dari milik mereka. Ini adalah kamp militer, dan tidak akan mentolerir orang tidak berguna seperti Anda. Mengoceh omong kosong di sini. Sungguh sombong. Aku belum pernah melihat senjata yang lebih keras daripada milik barbar selatan, atau senjata besi yang lebih tangguh. Pasukan Chu Agung kita sama sekali tidak berdaya melawannya. Bahkan pedang pusaka Gang Surgawi milik orang tua ini memiliki beberapa goresan karenanya. Anda benar-benar memadamkan ambisi Anda sendiri dan meningkatkan gengsi orang lain. Mereka hanya menambahkan sedikit bubuk logam pada senjata besi mereka. Bisakah mereka dibandingkan dengan baja yang kutempa? Apa itu baja? Itu adalah sejenis barang besi, puluhan kali lebih keras daripada besi. Selama ribuan tahun, senjata terkeras di benua ini adalah perkakas besi. Bagaimana mungkin ada sesuatu puluhan kali lebih keras daripada besi? Apakah kau menganggap semua orang yang hadir sebagai orang bodoh? Baiklah, Anda tidak percaya padaku kan? Kalau begitu bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhannya adalah 5 juta liang. Anda Berani? baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Kami melakukan perjalanan jauh dari selatan ke utara, dan terus turun. 2 Shichen ini telah berlalu. Hari sudah gelap. Orang ini
Mungkin tidak bisa menempanya bukan? Hanya seorang tak berguna yang sombong. Hari ini, biarkan dia merasakan pelajaran yang setimpal. Kalau begitu aku ingin merasakan. Seperti apa rasanya itu? Tuan-tuan sekalian, datang dan tebas aku. Jika Anda bisa membuat bahkan satu goresan pun pada baju besi baja milikku ini, dan membuat sayatan, maka aku kalah. Yang Xiao, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Aku hanya ingin mereka melihat betapa kerasnya baja milikku yang sebenarnya. Xuang Yu, apakah kau dengar itu? Dia menyuruhku untuk memenggalnya. Tuan Muda Lin, apakah Anda belum makan? Bajingan. Tuan Muda Lin, apakah Anda bahkan bisa melakukannya? Benda apa sebenarnya ini? Setelah begitu banyak tebasan, baju besi itu sama sekali tidak terluka. Jika ini ada di medan perang, berapa banyak nyawa prajurit yang bisa dilindunginya? Tuan Muda Lin, sekarang Anda tahu betapa kerasnya baju zirah bajaku. Sebenarnya kan, Aku udah pimpin tentara bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat sirah sekeras itu. Sungguh menakjubkan. Segera mulai produksi. Kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang para barbar selatan itu, menangkap mereka dalam keadaan lengah. 3 hari kemudian, Kakak semuanya, aku punya kabar baik. Dengan senjata baja kita berhasil memukul mundur para barbar selatan dan meraih kemenangan besar di perbatasan. Benarkah? Itu luar biasa. Orang Gasar Selatan terkejut serangan kita. Benar-benar kebingungan. Senjata kebanggaan mereka di hadapan pedang baja dan baju besi baja kita sama sekali tidak berarti. sudah kubilang sejak lama, peralatan besi kami puluhan kali lebih keras. Anda tidak percaya padaku. Macam mana sekarang kau tarik balik cakap kau? Tuan Muda Lin, ingat 5 juta liang milikku. Namun kita sekarang menghadapi masalah baru. Wilayah perbatasan berbahaya dan transportasi makanan terhambat. Jika pasokan makanan tidak diisi ulang, para prajurit, aku risau dorang tak boleh ayun pedang besi. Dan justru para barbar selatan ini sedang menjaga jalur transportasi penting untuk biji-bijian ini. Mereka sama sekali tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk melakukan penyergapan. Kalau begitu mari kita ambil jalan memutar. Jika kita mengambil jalan memutar, itu akan memakan waktu 3 kali lebih lama. Kita tidak bisa menunggu. Kakak, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mengapa Anda menatapku? Yang Xiao, apakah kamu punya ide bagus? Ya aku mau. Benarkah? Beri aku keuntungannya dulu. Kalian ini sungguh serakah tak terpuaskan. Maka kalian semua bisa menunggu untuk kelaparan. Bagaimanapun makanan yang kubawa, cukup untukku. Apa yang kamu inginkan? Jenderal Qin, mari kita bicara di luar. Aku hanya akan berbicara dengan Jenderal Qin sendirian. Bicaralah apa yang kamu inginkan. Aku tidak ingin uang. Aku ingin surat komitmen. Komitmen bahwa setelah pertempuran ini dimenangkan, penghargaan akan menjadi milikku. Kamu ingin pujian. Tepatnya penghargaan ini adalah hakku. Baiklah, saya setuju. Kalau begitu siapkan untukku belerang dan sendawa. Dan juga beberapa serbuk gergaji. Dimengerti. Yang Xiao, apa yang kamu lakukan dengan petasan kecil ini? Apakah kau sudah gila? Apakah kau memperlakukan kami seperti anak-anak? Anda akan segera tahu. Kau pemboros pengecut. Petasan kecil ini ternyata memiliki kekuatan yang begitu besar. Ini disebut bahan peledak. Aku telah memperkuat kekuatannya, memperbesarnya puluhan kali, dan itu bisa meledakkan bagian gunung. Kemudian pasukan logistik bisa lewat langsung. Mereka bisa mencapai Kampilitor besok. Yang Xiao, kemampuan ajaibmu ini, dari mana tepatnya kamu mempelajarinya? Ini mungkin hanya bakat. Sepertinya itu sejak hari Anda memutuskan pertunangan kita, bahwa mereka mulai bangkit. Lapor. Laporan perang telah tiba dari perbatasan. Pasukan kita telah meraih kemenangan besar. Kakak saya benar-benar menjadi kontributor terbesar bagi kemenangan. Aku tahu dia bisa melakukannya. Enlan, siapkan arak dan hidangan. Aku ingin mengadakan jamuan penyambutan untuk mereka. Baik putri, bagus kakak saya akhirnya kembali. Saya sangat merindukannya. Lapor. Yang Mulia Putri, Jenderal Qi dan tentara dah balik menang. Cepat bawa mereka masuk. Salam The Yang film Mulia was Putri. translated Salam Yang Mulia and Putri. narrated Salam by Yang Mulia M Putri. Media.
Semua jenderal dan prajurit silakan berdiri. Seharusnya aku yang berterima kasih kepada kalian. Kali ini kalian meraih kemenangan besar, berhasil memukul mundur bangsa barbar selatan, dan melindungi martabat Chu Agung kita. Jasa-jasa seperti itu akan dikenang sepanjang masa. Yang mulia putri, inilah yang seharusnya kami, sebagai rakyat Chu Agung lakukan. Ini memang yang seharusnya Anda lakukan, tapi sepertinya Anda tidak berbuat banyak kan? Semua penghargaan adalah milik Jenderal Qin dan aku. Yang Xiao, Paduka, dalam kemenangan besar ini, Yang Xiao memang memegang jasa utama. Aku melihatnya di surat. Yang Xiao, jasa-jasamu tak tertandingi. Ikutlah bersama putri ini ke ibu kota. Terima kasih Yang Mulia Putri. Namun, hamba Anda masih memiliki satu urusan yang belum selesai. Tuan Muda Lim, kita sudah kembali ke kota. Janji Anda, bukankah seharusnya dipenuhi sekarang? Apa? Putra Perdana Menteri yang bermartabat. Apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda? baiklah, aku akan memberikannya. Itu hanya 5 juta liang bukan? Sungguh seorang pria sejati. Yang mulia putri, aku ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku akan permisi dulu. Ayo pergi, kita harus bergemas dan menuju ke ibu kota. Tahukah kamu apa yang orang-orang di luar katakan tentangmu? Basir 7/10 kekayaan keluarga kau untuk dijadikan dana militer. Apakah mereka memanggilku putra terboros utama Chu Agung? Bagaimana mungkin? Semua orang bilang kamu adalah pahlawan besar yang dikirim surga bagi Chu Agung kita. Menempa tungku besi mengangkut perbekalan. Letupkan jalan gunung, kalahkan tentara tak terkira. Keberanian tak tertandingi. Luar biasa dalam strategi. Kakak Anda luar biasa. Bersikaplah biasa saja. Jika bukan karena negara dan tanahnya dalam bahaya, aku tidak akan membantu si balok es itu membereskan kekacauan ini. Kamu berani memanggilku bongkahan es? Tidak benar. Anda bahkan tidak bisa tersenyum. Kamu. Ambil ini. Apa ini? Jimat strategi ilahi. Melihat token ini, sama seperti melihat diriku yang sebenarnya. Seluruh pasukan strategi ilahi berada di bawah perintahmu. Kakakku ingin kau menjadi ahli strateginya, dan meminta dekret kekaisaran dari Baginda. Nak anugerahkan Jenderal Agung Strategi Ilahi Katkal. Ini setara dengan Dewa Perang kedua Chu Agung. Kau di atas 10.000 jenderal lain. Menjadi Dewa Perang Anda akan kaya dan berkuasa. Kakak Anda akan membawa kejayaan bagi leluhur kita. Tak terhitung orang akan berjuang mati-matian, hanya untuk mencapai posisi ini. Kau seharusnya diam-diam merasa senang. Aku tidak tertarik. Apa? Jika ini karena peristiwa masa lalu, saya minta maaf. Tolong pertimbangkan betul ambil peranan Dewa Perang. Aku bahkan tidak akan mengambil posisi Dewa Perang nomor 1 di dunia. Jadi mengapa aku harus menjadi yang kedua? Kamu. Aku memberimu sedikit rasa hormat, dan kau benar-benar menganggap dirimu tak terkalahkan. Kakakku memimpin pasukan strategi ilahi, meraih jasa berulang kali. Itulah mengapa dia memegang statusnya saat ini. Kau ingat boleh dapat hormat macam itu dengan satu pertempuran. Kau tidak pantas. Bagus sekali. Namun itu masih sedikit terlalu halus. Meskipun ada beberapa trik cerdas, pada akhirnya, dia hanyalah seorang pedagang. Aku mengandalkan kekuatanku sendiri. Nak lindungi pasukan strategi ilahi dan kalahkan sejuta orang dasar. Kau orang tak guna bergantung kat bapak dia. Mengapa Anda mengucapkan kata-kata seperti itu? Kau telah berulang kali tidak sopan. Apakah kau bosan hidup? Dia bukanlah seseorang yang bisa kamu sentuh. Kau benar-benar melindunginya. Terlepas apakah dia setuju atau tidak. Dia adalah Dewa Perang dari pasukan strategi ilahi. Aku sudah menghadap Kaisar dan mengatur kontrak pernikahan denganmu. Kau benar-benar mengarahkan padan ke calon suamimu. Demi orang luar. Saya tidak akan menikahimu. Ayahku adalah kepala semua pejabat. Dengan kekuasaan dan pengaruh, aliansi pernikahan kita pasti akan menjadikan kita keluarga bangsawan terkemuka di Chu Agung. Mengapa kau tidak mau? Ini adalah pasangan yang baik kakak. Mungkinkah Anda benar-benar menyukai pemuda ini? Dia adalah anak hilang, tanpa kekuasaan atau pengaruh. Apa yang Anda lihat darinya? Jangan bicara omong kosong. Saya tidak. Berdasarkan dekret kekaisaran, pernikahan ini adalah maklumat kekaisaran. Apakah Anda berani menentang maklumat kekaisaran? Tunggu saja untuk menikahiku. Xuang Yu, apakah kamu benar-benar akan menikahi bajingan ini? Jika saya harus menikah, saya akan memaksakan masalah ini dengan kematian saya. Mengapa harus bersusah payah saudari? Mati akan sia-sia. Menentang maklumat kekaisaran hanya akan melibatkan nyawa seluruh klan kita. Lalu apa yang kamu sarankan untuk kita lakukan? Besok di istana, aku secara pribadi akan meminta pernikahan dari Baginda. Aku tidak benar-benar melamar. Aku membantunya melarikan diri dari kesulitan ini. Bagaimanapun selama waktu itu. Si balok es ini juga banyak membantuku. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Namun sebelum itu,
Anda harus terlebih dahulu menyetujui satu syarat dariku. Baiklah, sebutkan syaratmu. Pertempuran ini adalah kemenangan besar. Saya sangat senang. Melapor kepada Baginda. Kontribusi Yang Xiao sangat diperlukan. Dia harus diberi hadiah besar. Menurut pendapat hamba yang rendah ini, kejahatan Yang Xiao tidak termaafkan. Dia seharusnya tidak diberi hadiah. Dia harus dihukum berat. Memfitnah orang lain dengan tuduhan tak berdasar. Jasa-jasa Yang Xiao. Seluruh pasukan strategi ilahi. Semua orang telah menyaksikan bagaimana dia bisa dikatakan bersalah. Yang Xiao diam-diam menimbun teknologi tungku peleburan besi, tetapi tidak mengungkapkannya sebelumnya. Selain itu Yang Xiao sangat kaya. Siapa tahu dia tidak. Diam-diam menimbun senjata dengan niat buruk. Kata-kata Tuan Lin masuk akal. Jika Yang Xiao tidak sengaja menyembunyikannya, itu tidak akan menunda urusan militer. Buat tentara tak terkira mati tragis kat medan perang. Yang Xiao bahkan, jika kamu mati 10.000 kali, itu tidak akan cukup untuk menebus kejahatanmu. Putri, mengapa Anda tertawa? Yang Xiao sudah menyuruhku pergi dan menyelidiki kediamannya. Dia tidak merekrut prajurit maupun memiliki senjata. Dia bahkan mewariskan teknologi inti kepadaku. Kejahatan apa yang telah dia lakukan? Apel, Dengan trik picik Anda masih ingin menanam sesuatu di kediamanku. aku tidak melakukannya. Anda memfitnahku. Tidak mampu mencapai keberhasilan, namun mahir dalam kegagalan. Lin Xiantai Perdana Menteri. Saya Perdana Menteri ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekan pasukan strategi ilahi dan melenyapkan Yang Xiao. Namun Anda telah mengacaukan segalanya. Karena itu adalah kesalahpahaman. Mari kita beri hadiah kepada mereka yang berjasa. Menteri Yang, hadiah apa yang Anda inginkan? Baginda. Hamba nak mohon Baginda pimpin nikah hamba. Dengan siapa Anda ingin bertunangan? Jenderal Changlan. Qin Shuangyu. Lancang. Anda benar-benar berani. Baginda telah menjodohkan Jenderal Qin denganku. Kau minta Baginda langgar janji dia secara terbuka. Anda hanya seorang pedagang kelas terendah. Diizinkan masuk ke istana untuk menerima hadiah. Sudah merupakan anugerah yang sangat besar. Beraninya Anda begitu tidak tahu berterima kasih. Menyinggung putra Perdana Menteri. Mengabaikan kehendak kekaisaran. Dan tidak menghormati Jenderal Changlan. Kejahatan Anda pantas dihukum mati. Aku sekuat itu. Hanya dengan satu kalimat. Anda telah menuduhku dengan kejahatan yang begitu berat. Kejahatan. Lancang. Di istana kekaisaran, bagaimana kekanak-kanakan seperti itu bisa ditoleransi? Menteri Yang saya mengakui jasa Anda. Saya akan memberi Anda kesempatan lain. Hamba yang rendah hati ini ingin menikahi Qin Shuangyu. Aku memohon Baginda untuk memimpin pernikahanku. Pemuda bodoh, beraninya Anda menentang kehendak kekaisaran. Tidak begitu. Qin Shuangyu dan aku sudah memiliki pertunangan. Kami hanya memenuhi janji kami. Saya sudah lama mendengar Qin Shuangyu memutuskan pertunangan dengan Anda. Pertunangan Anda sudah lama tidak berlaku. Ini menipu kaisar. Itu sudah menyebar luas di kalangan rakyat jelata. Jenderal Changlan membenci Anda sebagai orang yang tidak berguna. Secara terbuka memutuskan pertunangan. Namun Anda masih memegang kontrak pernikahan. Apakah Anda benar-benar berpikir Yang Mulia Putri Sulung dan kami semuanya bodoh? Menteri Yang, Anda perlu memberi kami penjelasan. Baginda, hamba memang batalkan tunang dengan Qin Shuangyu. Namun hamba tidak setuju pada saat itu. Sebaliknya hamba membuat janji padanya. Selama hamba memperbaiki diri, dia akan menikahi hamba. Apakah ini benar? Itu memang benar, menurut pendapat rendah putra Anda. Karena kedua individu ini sama-sama menyukai Jenderal Qin, mengapa tidak mengadakan penilaian? Yang Mulia Putri bermaksud, siapapun yang lulus akan dapat menikahi Jenderal Qin. Tepat sekali. Jenderal Qin, bagaimana menurut Anda? Hamba Anda setuju. Bagus. Pernikahan Jenderal Qin juga merupakan urusan besar. Tidak boleh ada kesalahan. Maka soal ujian akan ditetapkan setelah sidang pagi. Kame dan Permaisuri sama-sama susun soalan tuh. Itu luar biasa. Dengan cara ini, kami juga bisa melihat niat sebenarnya putra kami. Mencari masalah sendiri. Jika Anda bisa lulus, saya akan membiarkan Anda menginjak-injak saya. Jadi bagaimana jika Anda menikahi Qin Shuangyu? Anda sendiri yang mengatakan itu. Ayahanda Kaisar hadiah untuk Yang Xiao. Bagaimana menurutmu? Anugerahkan Yang Xiao gelar Viscount tingkat pertama. Hadiah 1.000 liang emas. Sebuah rumah besar. Terima kasih atas kemurahan hati Baginda yang besar. Kamu menempatkan dirimu dalam bahaya. Hamba telah mendiskusikannya dengan putri sebelumnya. Ini disebut berani karena hamba punya dukungan. Kalau begitu saya akan menikahimu atau dia. Tetap tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Nikahi hamba, Anda hanya akan menjadi istri nominal. Jika Anda tidak ingin melakukan hal lain, hamba tidak akan memaksa Anda. Hentikan.
Tuan Muda Lin, apalagi yang ada? Apakah Anda berpikir dengan cara ini, Anda tidak perlu menikahiku? Apalagi? Naif, pada hari pernikahan akbar kita, saya akan mengambil bocah ini, seluruh keluarganya, dan membantai mereka, untuk merayakan pernikahan kita. Apakah keluarga hamba memiliki dendam terhadap Anda? Tidak juga. Tetapi mantan kekasihmu Anlan, dan adikmu Yangxi. Aku akan mengurus mereka untukmu. Oh benar, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku akan membuat mereka bertiga melayaniku dengan baik. Apakah Anda sudah bangun dari mimpi Anda? Kamu berani memukulku. Apa salahnya hamba memukul Anda? Anda melihatnya. Tunggu saja. Aku pasti akan menghancurkan wajahmu. Keluarga Lin memegang status dan kekuasaan tinggi. Putra tunjuk 3 poin hormat kat dorang. Saya belum pernah melihat siapapun menamparnya. Dan 2 kali pula. Menghina keluarga hamba. Apakah itu yang Anda sebut hukuman ringan? Namun, Anda terlihat cukup baik saat tersenyum. Anda harus lebih sering tersenyum di masa depan. Kau tak takut dia datang cari nak settle masalah? Keluarga Lin pun ada guru mengetuai. Bahkan saya bukan tandingannya. Bertarung sekarang. Siapa yang masih menggunakan seni bela diri tangan kosong? Lalu, apa yang kita lihat? Anda akan tahu ketika saatnya tiba. Akhir-akhir ini kamu dan Yang Xiao sudah sangat akrab. Ayahanda Kaisar Yang Xiao terpelajar dan berpengetahuan luas, cerdas dan lucu. Aku sangat menikmati percakapan dengannya. Dia memang pantas menjadi putra tuan tua yang dalam bisnis. Dia memiliki banyak sikap tuan tua yang Ini petanda baik dihantar surga kacu agung kita. Kalau tidak, hanya karena pembangkangannya diolah, aku tidak akan mengampuninya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Ayahanda Kaisar. Melapor kepada Baginda. Mereka bertiga sudah tiba. Dia mengumumkan. Panggil. Kami hamba kau sampaikan hormat kat. Kami hamba kau sampaikan hormat kat. Kami hamba kau sampaikan hormat kat. Yang Mulia Raja dan Ibu Suri. Baginda dan Ibu Suri. Baginda dan Ibu Suri. Aku sudah mendengar tentang masalahmu. Kali ini aku sendiri yang akan menetapkan tantangannya. Kau bocah. Kamu tidak akan pernah tahu sampai kamu mati bahwa permaisuri sebenarnya salah satu dari kita dari keluarga Lin. Tunggu. Apel, apakah kamu berniat menarik kembali perkataanmu? Atau mungkin menyerah secara sukarela? Hamba ingin menambahkan hadiah. 30.000 emas. Yang Xiao, apakah kamu marah? Kamu bahkan tidak tahu soal ujiannya. Namun kamu berani menaikkan taruhan. Tidak masalah. Seorang pria yang mencari istri harus percaya diri. Terlepas dari penilaiannya, hamba yakin hamba bisa menyelesaikannya. Aku juga punya keyakinan. Kalau begitu ini adalah taruhan. Aku meminta Baginda untuk menjadi saksi. Aku mengizinkannya. Umumkan aturannya. Ini sangat sederhana. Akhir-akhir ini The aku film was mengalami translated sakit punggung. and narrated Seorang suami by M. Media. harus meringankan istrinya, kekhawatiran dan kesulitan istrinya dengan tepat. Siapapun di antara kalian yang bisa membuat sakit punggungku mereda, akan lulus. Ibu Suri. Ini mungkin tidak pantas, bukan? Keluarga Lin memiliki tabib ilahi Zhou yang memimpin. Dan bukankah ini terlalu kekanak-kanakan? Ini tidak kekanak-kanakan, meskipun negara damai dan rakyat aman sekarang. Kesehatan rakyat jelata, tidaklah optimis. Jika seseorang dapat memecahkan masalah kesehatan semua orang di bawah langit, itu juga akan menjadi peristiwa yang menggembirakan. Sebenarnya aku juga memiliki gejala serupa. Dan semua tabib istana kebingungan. Kalau begitu mari kita tambahkan syarat lain. Siapa yang dapat secara bersamaan membantu lebih banyak orang menyelesaikan masalah sakit punggung mereka, menang. Tidak masalah. Aku juga tidak masalah. Tindakan balasan apa yang kalian semua miliki. Dari tabib Gawashol, aku mempelajari serangkaian teknik akupuntur dalam sehari. Itu cukup untuk membuat gejala-gejala menghilang. Selain itu, teknik akupuntur ini sederhana dan mudah dipelajari. Keterampilan akupuntur tabib ilahi Zhou dengan penyembuhan ajaib dapat dikatakan menyembuhkan penyakit dengan 1 jarum. Jika dipromosikan secara nasional, itu bisa mengobati banyak penyakit fisik rakyat jelata. Itu memang metode yang bagus. Untuk memiliki solusi seperti itu dalam waktu singkat, sungguh tidak mudah. Dan kamu, Kasur pegas hamba dapat menghilangkan semua gejala. Dan itu dapat menyelesaikan masalah kesulitan rakyat jelata. Tempat tidur pegas. sejak zaman kuno, aku belum pernah mendengar tentang ranjang seperti itu, yang dapat menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit dengan ranjang, bukankah itu tidak masuk akal? Menteri Yang, kamu pasti bercanda bukan? Hamba sudah membuat lebih dari 10 kasur ini. Katil tukat tempat hamba kau boleh ambil 1. Permaisuri akan tahu setelah beliau mencobanya.
Tahukah kamu, terbuat dari apa tempat tidur permaisuri dan Baginda? Terbuat dari apa? Itu terbuat dari kayu cendana merah terbaik. Ranjang kekaisaran bahkan dibuat khusus. Bernilai mahal. Bagaimana tempat tidur pegasmu yang lusuh? Bisa dibandingkan dengannya? Meskipun biayanya tidak dapat dibandingkan, milik hamba hanya berharga 100 wen. Memungkinkan rakyat jelata. Semua orang menggunakannya. 100 wen. Itu cukup untuk membeli yang sangat bagus. Ranjang papan kayu. Mengapa seseorang harus membeli ranjang pegas lusuhmu? Apa yang dibeli orang adalah kebebasan mereka. Hamba menjamin bahwa kasur pegas hamba lebih nyaman untuk ditiduri daripada ranjang kekaisaran Baginda. Omong kosong. Ranjang kekaisaranku adalah harta karun kemanusiaan. Menggabungkan banyak desain dan bahan di dalamnya. Beraninya kamu berbicara begitu lancang tentang hal itu? Diskon Yang, apakah kamu gila? Cepat minta maaf kepada ayahanda kaisar. Bagaimana mungkin ada tempat tidur di dunia ini yang lebih baik dari ranjang kekaisaran? Membandingkan ranjang pegas lusuhmu dengan ranjang kekaisaran Baginda, hanyalah pandangan picik dan mencari mati. Jika ranjangmu benar-benar memiliki efek seperti itu, aku bahkan akan memberimu tambahan 20.000 liang. Itu bagus. Bagus itu kesepakatan. Namun, jika ranjang pegasmu tidak seefektif itu, aku pasti akan menghukummu dengan kejahatan, penghinaan besar. Ya, Pergi ke kediaman Yang Xiao dan bawa ranjang pegas yang dia sebutkan. Ya, tunggu sebentar. apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Mungkinkah sekarang kamu ingin mengakui kesalahanmu? Pergi ke kediaman hamba dan beritahu saudara perempuan hamba untuk membawa semua bantal yang serasi. Efeknya akan lebih baik lagi. Mengambil kesempatan ini, aku akan mendemonstrasikan terapi akupunkturku kepada Baginda dan Permaisuri. Apa? Anda ingin mengambil bantal kapas saya juga? Masalah ini sangat penting. Tolong ambil dengan cepat. Itu favorit saya. Hanya yang itu. Apakah kamu ingin saudaramu kehilangan kepalanya? Atau kamu ingin menyimpan bantal itu? Ada di dalam. Ambil sendiri. Pantas saja suamiku sebelum pergi berperang menginstruksikan kami tentang begitu banyak hal. Ternyata semua itu tentang bersiap-siap. Set itu benar-benar terlalu nyaman. Begitu memasuki pasar, itu pasti akan menyebabkan gejolak besar. Ini sepenuhnya bermanfaat bagi kita tanpa kerugian. Aku risau kita sibuk sangat sampai tak nampak siang. Sibuk dengan apa? Gadis bodoh. Tentu saja sibuk menghitung uang. Bagaimana keadaan Baginda? Sangat nyaman. Semua gejala hilang, seperti yang diharapkan dari murid kesayangan Tabib Ilahi Chow. Terima kasih atas pujian tinggi Baginda. Apakah kamu dengar itu Yang Xiao? Kali ini, kamu tidak punya peluang untuk menang. Sesi akupunktur ini memakan waktu setengah jam. Bagi rakyat jelata biasa, sibuk dengan pekerjaan, di mana mereka akan menemukan waktu sebanyak itu. Kamu tidak masuk akal. Selama itu berguna itu sudah cukup. Permaisuri ini memang merasa semua gejala telah hilang. Jika rakyat jelata bisa meluangkan waktu untuk akupunktur, itu juga akan baik. Tetapi akupunktur ini hanya efektif untuk waktu yang singkat, dan jangka panjang ia boleh sebabkan tak selesa. Terlebih lagi titik akupunktur tubuh manusia itu rumit. Jika seseorang sedikit ceroboh, itu akan menyebabkan ketidaknyamanan. Memang. Aku pernah dengar kesecucuk titik akupunktur salah. Menyebabkan kelumpuhan. Inilah mengapa akupunktur tidak dapat dipromosikan secara luas. Selain itu, tekniknya tidak sesederhana yang dibayangkan. Kamu tidak masuk akal. Katakan saja, apakah itu berguna atau tidak? Dan poin yang paling penting adalah, perangkat peralatan akupunktur ini berharga sekitar 10 liang perak. Ini adalah biaya hidup 1 tahun bagi keluarga biasa. Apakah Anda pikir semua orang seperti Anda, Tuan Muda Lin, dan sekaya Anda? Asalkan lebih berguna dari katil kau ia dah cukup. Meskipun lambat untuk dipromosikan, selama itu berguna itu sudah cukup. Bagaimana Anda bisa tahu jika Anda tidak mencoba? Ranjang pegas sudah tiba. Kamu menyebut ini ranjang. Benda ini sangat lembut. Bagaimana seseorang bisa tidur nyenyak di atasnya? Anda akan tahu setelah Anda berbaring di atasnya dan mencoba. Ranjang rusak ini. Jika itu menyebabkan bahaya pada tubuhku, lalu bagaimana? Apakah kamu mencoba mencelakaiku? Mencoba mencelakai Baginda? Kasur ini tidak rusak. Anda bisa berbaring di atasnya selama puluhan tahun. Pegasnya tidak akan berubah bentuk. Bantal ini cukup lembut. Ini pertama kalinya saya melihat bantal selembut itu. Apa gunanya menjadi lembut? Ju Agung kita hargai tidur lena bantal tinggi.
Siapa nak guna bantal lemut rendah macam tuh? Biar saya coba. Yang mulia putri. Sama sekali tidak. Ranjang ini memiliki desain yang aneh. Macam mana puteri coba dan kena penyakit lama. Saya percaya pada Viscount yang... Omong kosong. Memang tak patut untuk puteri bermaruah. Ayahanda Kaisar ranjang ini sungguh terlalu nyaman. Mohon Ayahanda Kaisar redakan amarah Anda. Apakah barang ini benar-benar senyaman ini? Benar sekali. Barang ini menyangkut kesehatan rakyat jelata, serta kualitas tidur mereka. Saya akan mencobanya sendiri. Yang mulia Anda sama sekali tidak boleh. Bagaimana jika ada senjata tersembunyi di ranjang? Atau jika ranjang itu roboh? Bagaimana jika itu membahayakan Paduka? Sungguh biarkan hamba-hamba Paduka mencobanya terlebih dahulu. Dan kemudian yang mulia dapat memutuskan. Keputusan beta sudah dibuat. Pindahkan barang ini ke kamar tidur permaisuri. Beta akan mencobanya sendiri. Sesuai perintah yang mulia. Permaisuri Anda coba juga. Sungguh nyaman. Ini 100 kali lebih nyaman daripada ranjang naga beta. Begitu saya berbaring di ranjang, seluruh tubuh saya terasa tertopang. Memang jauh lebih baik. Kelelahan beta dari sidang pagi sudah lama hilang. Jika Yang Mulia beristirahat di ranjang ini, Anda pasti akan menjadi lebih bugar. Setelah beberapa hari berpisah, permaisuri tampak semakin menawan. Terutama ranjang ini. Sungguh terlalu nyaman. Beta akan memberi Anda perkenalan lagi malam ini. Kaisar masih belum keluar. Mungkinkah sesuatu yang tak terduga telah terjadi? Pasti Anda melalui suatu cara mengutak-atik ranjang itu. Gunakan otak Anda dan berpikir dengan benar. Jika sesuatu terjadi pada Baginda, apakah hamba akan baik-baik saja? Kalau begitu pasti desain Anda yang cacat. Mungkin. Yang mulia saat ini sudah tertindih di bawah ranjang. Kalau begitu mari kita cepat selamatkan Yang mulia. Tunggu sebentar. Beraninya Anda. Anda percaya semua yang dia katakan. Kaisar tiba. Yang Xiao, Anda benar-benar kurang ajar. Apakah Anda mendengar itu? Barang yang begitu rendah, dan Anda berani memberikannya kepada Kaisar. Sekarang, Anda tidak hanya akan kehilangan Jenderal Qin, tetapi nyawa Anda juga akan hilang. Viscount yang pasti terlalu terburu-buru. Itulah sebabnya dia menyajikan produk setengah jadi. Mohon Yang Mulia Raja maafkan dia. Anak Anda yang rendah hati juga telah mencobanya. Mungkin saja, ranjang yang dikirim ke kamar tidur Ibunda Kaisar memiliki sedikit masalah. Mohon Ayahanda Kaisar uji lagi sebelum buat keputusan akhir. Produk setengah jadi. Masalah kualitas. Saya tidak melihat apa-apa selain sampah. Saya meminta Putri Hanyang untuk berhenti membela Yang Xiao secara paksa. Cakap pasal guna katil sembuh penyakit pada dasarnya tidak masuk akal. Dan mengatakan itu lebih baik daripada ranjang naga yang paling teliti dibuat di dunia. Bahkan lebih nyaman. Sungguh sangat tidak masuk akal. Yang Xiao, apalagi yang ingin Anda katakan? Jika Kaisar dan Permaisuri mengalami ketidaknyamanan apapun, hamba bersedia menerima kematian. Tuanku Raja Yang Xiao, selamatkan pasukan strategi ilahi. Kejahatannya tidak pantas dihukum mati. Hamba Anda bersedia menikahi Lin Xiaotian. Hanya meminta Yang Mulia Raja untuk mengampuni nyawanya. Ayahanda Kaisar Anakanda rela pergi Shufanjai dan kehilangan tunjangan saya selama 3 tahun. Memohon belas kasihan Ayahanda Kaisar. Bagus sekali, bagus sekali. Kasih sayang timbal balik antara pria dan wanita. Hari ini, beta akan mengabulkan keinginanmu. Memohon belas kasihan Ayahanda Kaisar. Ampuni keduanya dari hukuman mati. Tuanku anugerahkan Jenderal Qin pada saya untuk kawin. Adapun Yang Xiao, dia tak boleh lepas dari jenayah di walaupun 10.000 mati. Jika penguasa menghendaki seorang menteri mati, menteri itu harus mati. Aku cuma minta Tuanku Raja ampun nyawa Yang Xiao. Rela mati demi hamba. Bahkan jika dibebani oleh hamba, tidak akan ada penyesalan atau keluhan. Apakah ini masih Qin Shuangyu yang hamba kenal? Yang Mulia, mohon berhenti menggoda mereka. Apa maksud Anda? Bangun dan bicaralah. Artinya hari ini, beta akan mengabulkan keinginan mereka. Beta akan memimpin pernikahan mereka. Apa? Lalu, mengapa barusan Yang Mulia Raja? Anda masih menyalahkan Yang Xiao. Katil hebat macam tuh tapi dia senyap-senyap simpan rumah.
dan tidak mempersembahkannya lebih awal, tentu saja beta harus menyalahkannya. Orang tua ini. Maksudnya Yang Xiao tak salah dan dah menang. Beristirahat sejenak. Dan semua rasa pegal hilang. Terutama bantalnya. Itu pas sekali. Jika ini dipromosikan secara nasional. Itu benar-benar akan menjadi berkah bagi Chu Agung kita. Baginda sebenarnya bantal yang tinggi. Tidak cocok untuk tidur manusia. Rasa sakit bau ini. Sebagian besar disebabkan oleh ini. Apel. Ranjang ini bahkan lebih nyaman daripada dipan kekaisaran. Dan dapat diproduksi secara massal. Sangat baik. Pengerjaan kasur pegas ini tidak rumit. Hanya dibutuhkan waktu setengah tahun. Dan itu dapat dipromosikan secara nasional. Fiskon yang benar-benar berkah bagi Chu Agung kita. Kalau begitu kita akan memilih hari yang baik untuk mengadakan pernikahan Anda. Terima kasih Baginda atas anugerah besar. Terima kasih Baginda atas anugerah besar. Saya keberatan. Aturan telah dinyatakan dengan jelas sebelumnya. Apa yang Anda keberatan? Bagaimanapun juga keduanya saling menyayangi. Saya yakin pernikahan ini. Dengan demikian sudah diputuskan. Itu hanyalah kecerdikan oportunistik Yang Xiao. Dia kebetulan memiliki barang ini. Saya ingin bersaing dengannya dalam memanah. Memang kompetisi ini tidak mewakili segalanya. Macam mana tambah satu pusingan lagi? Yang Xiao, bagaimana pendapat Anda? Kita bisa bersaing. Namun sebelum itu, hamba ingin mengambil kembali taruhan hamba. 50.000 liang emas. Bukankah itu 50.000 liang bukan 30.000 liang? Sudah lupa. Ketika kamu baru saja mengancam, apakah kamu menambahkan 20.000 liang? Apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Jika kamu bahkan tidak memiliki integritas sebanyak ini, maka orang ini tidak layak dinikahi. Berikan, kalau begitu. Bukankah itu hanya 50.000 liang emas? Baiklah, biar menteri kesayangan beta yang ambil emas tuh. Adapun masalah tes tambahan, kita akan membahasnya besok. Rp50.000 liang emas. Anda berjudi sesuka hati Anda. Anda benar-benar boros. Ayah saya salah. Yang Xiao 50.000 liang emas. Kau mungkin ada nyawa nak ambil, tapi takkan sempat belanja. Apakah Anda tidak takut kehilangan nyawa karena hal ini? Takut. Jika aku takut, aku tidak akan datang. Kakak, apakah Anda reinkarnasi dari dewa kekayaan? Kau udah dapat duit banyak dalam masa sekejap. Dia adalah dewa kekayaan kita yang sejati. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Tidakkah kau ingin tahu bagaimana ayahmu meninggal saat itu? Apakah kamu tahu sesuatu? Minumlah bersamaku. Setelah aku mabuk, aku akan memberitahumu. Yang Xiao belum kembali. Dia sudah pergi selama 2 jam. Dia bilang dia mengajak Yang Si untuk merasakan sensasi mendapatkan uang dari kediaman Perdana Menteri. 50.000 liang untuk kediaman Perdana Menteri. Ia macam cabut urat dan kopek tulang. Dan dia bahkan harus mengambilnya sendiri. Bukankah dia mencari mati? Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita mengirim seseorang untuk mencarinya? Yang Xiao ditunjuk secara pribadi oleh Kaisar untuk pergi. Perdana Menteri seharusnya tidak begitu berani juga. Tapi, tidak ada tapi. Aku akan membawa beberapa orang untuk memeriksa. Aku jamin, aku akan membawanya kembali dengan selamat. Kakak, berhenti minum. Apakah kau tidak mampu menanganinya? Kamu yang tidak bisa. Tahu apa? Cepat katakan padaku. Ini adalah kediamanku. Tidak ada salahnya memberitahumu. Sebenarnya bapak kau dibunuh orang hantaran bapak aku. Mengapa? Mengapa? Karena ayahmu tidak tahu tempatnya. Semua orang ingin mencari muka dengan ayahku untuk menyenangkannya. Tapi ayahmu ingin membongkar kami. Tidakkah kau pikir ayahmu bodoh? Kamu yang bodoh. Kau dan ayahmu sama-sama bodoh. Hanya dia seharusnya hanya membayar iurannya dengan jujur dan berbisnis. Namun dia berani keluar dan menyebabkan masalah. Dan dia bahkan berani mencuri wanitaku. Bukan hanya ayahmu yang kami bunuh. Para pedagang yang menghilang secara misterius itu juga kami bunuh. Hanya dengan patuh dan bertingkah seperti anjing kau bisa hidup lama. Mengerti? Tidak, aku tidak. Fondasi keluarga Lin kami berada di luar imajinasimu. Dan kau masih berani menentangku. Besok akan menjadi hari kematianmu. Aku akan segera membantai kalian semua.
untuk membalaskan dendam ayahku dan para pedagang itu. Kau tidak bisa menang melawanku. Mengenai adikmu, setelah membunuh saudaramu, aku ingin bersenang-senang denganmu, dan bila aku bosan main kau baru aku campakkan orang bawahan. Bajingan. Ya, jadi kenapa jika aku bajingan, aku akan membuat seluruh keluargamu mati satu persatu melalui siksaan. Hanya dengan begitu, aku bisa memadamkan kebencian di hatiku. Apa yang kau suruh aku makan? Cefazolin, Apa itu? sebuah tiket untuk mengirimmu ke mata air kuning, untuk menebus dosa-dosamu kepada mereka. Tuan muda, apa yang terjadi? Dia tidak tahan minum minuman keras. Dia minum terlalu banyak. Tuan muda, Kakak ini sudah larut. Mari kita kembali ke rumah bangsawan ya. Tuan muda. Meskipun begitu dia tidak diracun. Tuan muda. Tuan muda. Yang Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Aku baru saja melihat kalian semua pergi terburu-buru. Jadi aku mengikuti. Aku baik-baik saja, tapi Lin Xiaotian, dia tidak akan hidup melewati besok. Kamu masih bisa keluar dari kediaman Perdana Menteri hidup-hidup. Besok itu belum pasti. Kasus korupsi ini dan kasus pembunuhan pedagang, semuanya terkait dengan kediaman Perdana Menteri. Kita harus segera mengumpulkan bukti dan pergi menemui Baginda. Aku sudah mendapatkan sebuah buku rekening. Dari mana kamu mendapatkannya? Mereka benar-benar menolak membiarkanku masuk barusan. Aku terpaksa mengirim orang menyelinap ke kediaman Perdana Menteri dan mendapatkannya secara kebetulan. Bagus sekali. Mari kita pergi menemui Baginda sekarang. Ini buruk tuan. Tuan muda sudah mati. Buku rekeningnya juga hilang. Apel. Tuan muda sedang minum bersama Yang Xiao. Dia tidak mengizinkan kami mendekat. Aku menyadari ada yang salah dan pergi memeriksa, tapi buku rekeningnya sudah hilang. Pelayan yang baru saja melayaninya berkata, Tuan muda meninggal mendadak. Itu pasti perbuatan Yang Xiao. Baginda tidak boleh tahu tentang masalah ini. Tapi mereka sudah pergi menemui Baginda. Lapor. Qin Shuangyue dan Yang Xiao memohon audiensi. Omong kosong apapun itu bahas besok. Lapor. Pengawal kekaisaran telah memberontak. Perdana Menteri memimpin pasukan menerobos masuk. Apa Perdana Menteri memberontak? Perdana Menteri, mengapa Anda memberontak? Dorang pegang bukti datang buat aduan Kat Maharaja. Tunggu sampai besok. Semuanya akan terlambat. Aku adalah Mahaguru terkemuka Chu Agung. Kau anak seorang kaisar. Sebaiknya kau akhiri hidupmu sendiri untuk menyelamatkanku dari kesulitan. Ini buruk. Ilmu bela diri orang ini tangguh. Aku khawatir, bahkan aku bukan tandingannya. Yang Xiao, hari ini aku akan mengulitimu hidup-hidup. Mahaguru ini mengerikan. Tidak ada lagi kekuatan di istana yang bisa menghentikannya. Yang Xiao. Qin Shuangyue. Apa gunanya semua rencana licikmu? Begitu aku naik tahta, kau tetap akan mati di tanganku. Benarkah begitu? Itu mungkin tidak demikian. Yang Xiao. Dulu ayahmu juga berada di ibu kota. Seseorang yang menggemparkan dunia. Tapi pada akhirnya bukankah dia tetap mati di tanganku? Hari ini kau juga tidak bisa lari dari takdir ini. Itu tidak masalah. The film Putramu was translated sudah and diracuni sampai mati narrated by olehku. M Media. Selanjutnya aku akan secara pribadi bantai orang tua bangka ini. Kau mencari mati. Potong anggota tubuh mereka dan lumpuhkan mereka semua. Serang.
Baginda. Beberapa master top di sisimu semuanya telah dikalahkan. Mengapa Anda tidak menyerah dengan cepat? Aku cakap dah habis tunjuk silat kau. Kau mencari mati. Tunggu, berikan aku waktu 5 tarikan napas. Diberikan. Mari kita lihat trik apa yang kau mainkan. Kau masih memegang pernak-pernik kecil ini. Itu sama sekali tidak bisa melukai seorang Mahaguru. Benarkah begitu? Mahaguru. Dasar orang tua bangka. Cepat berlutut dan menyerah. Kalau tidak, kamu akan menjadi yang berikutnya mati. Berlutut dan menyerah. Tidak, aku menyerah. Aku menyerah. Bagus sekali Yang Xiao. Hari ini aku akan menganugerahkan gelar kepadamu, Jenderal Agung Penjaga Negara. Terima kasih atas kebaikan Baginda. Namun keinginanku adalah untuk bersama dengan 2 rekan tercintaku dan menjelajahi gunung dan sungai. Jadi aku tidak akan menemani kalian semua untuk saat ini. Permaisuri Jenderal Agung dia. Wanita benar-benar merepotkan. Kalau begitu kamu sama sekali tidak takut masalah. Kalau begitu malam ini, aku akan mengurus masalah besar ini. Malam ini, aku akan tangani saja.